Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,57% ke angka 6.757. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham kepunyaan Bapak Loh Keng Hong yang saat ini masih terus bergerak naik. Apakah kita masih bisa hold terus atau sebaiknya take profit? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BMTR. BMTR hari ini naik sangat tinggi 14% lebih ke harga 374. Bisa kita lihat di grafik secara tren BMTR secara tren masih uptrend. Memang sempat beberapa kali jika kita lihat turun kembali mengetes garis EMA 50, tapi setiap kali mengetes garis EMA 50, BMTR selalu bisa bertanda rebound sehingga secara tren masih oke dan masih melanjutkan uptrendnya. Jadi resisten terdekat sebelumnya itu sekitar 330, mencoba break, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50, berhasil bertanda rebound, dan hari ini berhasil naik di atas resisten 330. Dan kenaikannya malah langsung naik mendekati resisten berikutnya di sekitar 380. Jadi candle hari ini sangat solid. Dan sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Kenaikan 14% lebih ini terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi saham BMTR. Dan jika kita perhatikan, asing memang dari sebelumnya sudah terus masuk akumulasi saham ini. Jadi secara tren saat ini BMTR masih sangat layak untuk di hold, apalagi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini baru ikutan masuk dan sudah berhasil dapat di sekitar 350, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata satu minggu ke depan BMTR mencoba untuk break 380 ternyata gagal break karena masih ada potensi untuk melemah, atau hold saja terus selama 350 tidak dilewati. Jadi saat ini untuk trading stop jangka pendek misalnya di 350, selama masih kuat di 350 BMTR saya lihat masih ada potensi untuk lanjut uptrend. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan FOMO untuk entry di harga sekarang atau malah di atasnya. Walaupun memang masih ada potensi BMTR karena masih ada akumulasi besar dan secara tren masih uptrend untuk break 380 dan lanjut naik ke 400. Tapi karena dalam beberapa hari ini sudah naik sangat tinggi, paling aman adalah tunggu pullback dulu. Yang saat ini menurut saya paling bagus itu tunggu di sekitar 350. Apabila dapat di sekitar 350 pada saat rebound baru ikuti entry dengan target di 380 sampai 400. Jadi untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena secara tren ini masih uptrend dan belum terlihat ada tanda-tanda untuk patah tren. Apalagi terlihat ini masih ada akumulasi. Selanjutnya DLD juga bisa kita lihat secara trennya juga sebenarnya masih uptrend. Sebelumnya mencoba untuk break 240, gagal break walaupun sempat menyentuh 270, tapi kembali melemah mengetes 220, masih bisa bertanda rebound. Dan satu minggu ini juga bisa kita lihat berhasil break atau naik di atas resisten 240 dan saat ini kembali mencoba untuk break resisten 270. Tapi bisa kita lihat candle 2 hari terakhir ini menurut saya masih kurang oke. Ada shadow ke atas lumayan panjang dan sampai saat ini belum terkonfirmasi break resisten 270. Jadi secara tren memang saat ini masih oke, tapi karena dua candle 2 hari terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas 270, tetap waspada ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini terlihat masih bergerak naik. Dan untuk DLD bisa coba kita lihat kenaikan hari ini cuma 0,73% walaupun sempat hike hari ini bisa kita lihat di sekitar 292. Dan jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan hari ini sebenarnya ada distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi setelah sebelumnya melakukan akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata DLD masih kesulitan untuk break 270. Karena saya lihat masih ada potensi kembali ke 240. Atau teman-teman mau hold terus saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah, menurut saya sih masih oke. Tapi paling bagus menurut saya coba swing trade apabila memang masih gagal break 270. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, tetap menurut saya paling bagus adalah coba tunggu di 240. Jadi tunggu terkoreksi dulu, apalagi kenaikan hari ini ternyata ada distribusi dan candlenya juga masih kurang oke. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk gagal break 270 dan melemah kembali menuju support 240. Atau teman-teman mau buy on breakout karena apabila berhasil terkonfirmasi break DLD ada potensi ke 300. Tapi untuk saat ini saya lihat masih ada potensi DLD untuk melemah karena masih gagal break 270. Apalagi candle 2 hari terakhir menurut saya masih kurang oke. Jadi tetap harus waspada. Selanjutnya ANJT juga jika kita lihat
Dalam 4 hari terakhir ini juga naik sangat tinggi. Jika kita perhatikan memang secara tren saham INJT mulai membaik setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat setelah itu mencoba break garis EMA 150, gagal break, sempat melemah ke garis EMA 50, tapi setelah berhasil break, INJT mulai lanjut uptrend. Jika kita perhatikan memang beberapa saham Bapak Loh Keng Hong ini rata-rata kenaikannya hampir mirip. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini itu INJT juga menurut saya pribadi kurang oke, karena ada shadow ke atas lumayan panjang mendekati resisten di sekitar 900. Tapi saat ini saya lihat masih mengetes resisten di sekitar 870. Ya, sebelumnya juga bisa kita lihat ini merupakan resisten yang gagal ditembus dan mulai melemah. Jadi ini masih ada resisten 870, baru resisten berikutnya di 900. Dan garis MACD memang terlihat saat ini masih bergerak naik. Jadi secara tren INJT apabila teman-teman sudah berhasil buy on breakout di sekitar garis EMA 50 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold, apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat mulai bergerak naik sehingga ada potensi untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Dan dari data broker summary tapi bisa kita lihat kenaikan ini malah ada distribusi. Sedangkan asing memang melakukan sedikit akumulasi. Jadi saham INJT saya lihat memang masih ada potensi untuk naik kembali mendekati harga 900. Tapi potensi untuk break sepertinya sudah mulai melemah karena dorongan ke atas saat ini juga sudah mulai melemah dan terlihat tidak ada akumulasi pada kenaikan 8% ini. Jadi wajar apabila gagal break dan mulai melemah karena dalam beberapa hari terakhir sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, menurut saya paling bagus dan paling aman dulu tunggu INJT terkoreksi dulu, terkena pullback dulu menuju harga 800 saat ini merupakan support. Apabila INJT masih bisa bertahan di atas support ini, menurut saya masih bisa coba entry untuk take profit atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Sedangkan teman-teman sudah beli di harga bawah, bisa hold terus selama kedua garis EMA 50 ini dan 150 ini tidak terlewati, atau bisa stop tetap di 800. Karena ingat apabila 800 lewati, INJT sudah terkonfirmasi tidak uptrend sehingga potensi kedepannya akan mulai sideways. GJTL juga jika kita perhatikan 4 hari terakhir juga kenaikannya sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan saat ini sudah berhasil break resisten psikologis di harga 1000 dan sekarang mencoba untuk break resisten di 1400. Jadi GJTL juga saat ini apabila teman-teman baru mau entry juga sudah harus sangat waspada karena kenaikan sudah sangat tinggi. Kami tidak menyarankan untuk coba entry ke 1400 karena biasanya dengan posisi tinggi ini sudah posisi untuk take profit. Dan dari data broker summary memang terlihat saat ini asing masih terus masuk akumulasi dan kenaikan GJTL hari ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi memang masih ada potensi sell untuk mengetas kembali 1400 dan naik menuju target terdekat sekitar 1500. Tapi kenaikan saat ini sudah mulai mengecil range harganya. Jadi apabila teman-teman ingin take profit dan sudah bersih dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila GJTL dalam 1 minggu ke depan gagal naik melewati 1500. Atau apabila mau terstop, menurut saya masih bisa terstop di sekitar harga 1200. Jadi selama masih kuat di 1200, GJTL menurut saya masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.